wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada aku, yaitu kenalin, nama aku Kak dengan CP044. Di sini aku akan menerangkan mengenai navigasi Odoo dalam aplikasi Odoo sendiri. Nah, di sini aku memakai Odoo yang versi 16. Oke, jadi hal-hal yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu merupakan database, ada view chart, kemudian kita akan membahas mengenai activate the developer mode, terus view metadata, kemudian search view and filternya. Selanjutnya ada group by and data format and separator. Oke, untuk database sendiri, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi sendiri. Kita masuk ke server Odoo sendiri ya. Maaf, kita ulang lagi. Karena tadi aku udah coba-coba ya teman-teman terkait proses dari database tersebut. Nah, di sini teman-teman untuk ketika teman-teman melakukan aktivasi data ataupun teman-teman ingin membuat sebuah database pada Odoo sendiri, ketika ingin berlaunching, teman-teman bisa ke manage database seperti itu. Terus nanti kita buat create database-nya. Karena di sini aku udah punya, jadi master data ini nantinya teman-teman dapat ketika teman-teman sedang melakukan penginstalan data pada Odoo sendiri. Nanti langsung pada aplikasi sendiri itu terdapat master datanya. Nanti aku akan cuplikan videonya kira-kira create database awal ketika pertama kali setelah menginstal Odoo ini seperti apa, seperti itu. Kemudian aku mengetik database-nya ini boleh aku buat para atau karena kita di sini ada berbicara mengenai navigasi, jadi aku buat database navigasi atau navigasi underscore para. Kemudian untuk passwordnya aku akan membuat maaf di sini salah ya. Terus di sini aku para video, kemudian udah aku masukin passwordnya, kemudian phone numbernya. Kemudian untuk language-nya ini bebas, tapi aku sini menggunakan pakai bahasa Inggris. Kemudian untuk country-nya aku taruh di Indonesia, dan kemudian untuk data ini aku centang. Nah, kemudian setelah itu aku continue, karena aku udah buat database aku sendiri. Jadi ketika udah dilakukan pembuatan database-nya, aku nanti akan memasukkan email dan password yang udah didapatkan tadi, kemudian login. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita setelah berhasil login ke Odoo sendiri. Nah, di sini kita bisa masuk ke apps atau bisa dibilang fitur-fitur yang ada di Odoo sendiri. Di sini ada banyak fitur yang bisa kita download atau aplikasi sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa fitur yang ada di Odoo, yaitu ada view chart. Nah, view chart ini sendiri itu kayak beberapa tampilan untuk memudahkan langsung tampilan yang ataupun untuk beberapa bentuk chartnya tanpa mengelola terlebih dahulu. Nah, biasanya view chart yang ada di Odoo ini ada beberapa, yaitu list view, kemudian ada common view, selanjutnya itu ada pivot table view, selanjutnya ada graph view. Nah, di sini kita akan bahas secara langsung mengenai view chart yang ada di tampilan Odoo sendiri. Kita masuk ke Odoo-nya. Nah, di sini bisa kita lihat, misal kita mau pakai modul sales, di sini tidak ada terinstall modul sales. Aku ambil modul sales. Oke, untuk modul sales sendiri, nah view chart yang ada pada tampilan Odoo berada letaknya di sebelah sini teman-teman. Jadi untuk list view ini biasanya itu kayak menampilkan item atas kumpulan daftar yang tersusun dari bawah atau ke samping, atau dari atas sampai dari bawah ke atas seperti itu, atau dari atas ke bawah seperti itu. Jadi kayak terstruktur, baik itu dari segi creation date-nya atau seperti apa, itu bisa disesuaikan. Jadi misal kalau untuk list chart-nya kita tinggal move ini, nanti dia udah untuk tampilan list chart-nya ya seperti ini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari Kanban view. Nah, Kanban view ini kayak seperti tampilan formulir lah bisa dibilang. Nah, tampilannya yang seperti ini, jadi kayak menampilkan catatan-catatan serta tampilan daftar dan tabel yang tidak bisa dapat diedit. Nah, ini untuk Kanban view sendiri. Terus selanjutnya itu ada calendar. Nah, untuk kalendernya sendiri itu kita bisa lihat ya, tapi di sini tuh saya bisa lihat pivot table view. Ini namanya pivot table view. Nah, bisa dilihat ya, untuk pivot table view ini untuk merangkum atau mengkelompokkan. Nah, juga bisa mempresentasikan. Di sini juga dapat melakukan perhitungan dan menganalisis data nih dari sini. Terus selanjutnya kita bisa memakai graph view. Nah, kalau graph view sendiri itu bentuk data yang berbentuk grafik seperti itu, atau dalam bentuk itu kayak diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain. Nah, di sini bisa nih kita buat kayak misal diagram batangnya, kemudian line chart-nya, selanjutnya ada p-chart seperti itu. Jadi dibebaskan lagi. Di sini juga dari segi fitur graph view ini juga menambah beberapa tampilan lain seperti itu. Oke, lanjut itu untuk view chart. Oke, kita lanjut mengenai view metadata ya teman-teman ya. Nah, untuk view metadata sendiri kita buka langsung aja kita mencari tahu terkait view metadata ini. Ini kita hapuskan dulu untuk view chart-nya.
Nah, untuk menampilkan view metadata ini, itu kayak aplikasi yang ada biasanya itu kayak bertindak sebagai seorang developer seperti itu. Jadi kayak view metadata ini dapat mengakses penuh nih semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Odoo. Nah, untuk mengaktifkannya kita klik ini terus ke setting. Selanjutnya kita ke view metadata. Nah, ini developer tools. Nanti di sini kan kebetulan saya sudah melakukan pengaktifan dari view metadata. Nah, di sini nantinya akan ada satu lagi untuk mengaktifkan view metadata tersebut. Nanti tinggal kayak activate data developer dan deactivate data developer. Jadi nanti diambil yang activate data developer mode-nya ini, nanti tampilannya seperti kumbang. Nah, nanti ketika sudah diaktifkan akan muncul kumbang yang ada di sini seperti itu. Jadi nanti tinggal mengakses saja untuk view metadata sendiri. Nah, di sini bisa kayak open view, start to, terus kalau mengedit, terus kayak bisa view akses. Nah, get view bisa dilihat lah dari sini seperti itu yang ada dari developer sendiri seperti itu. Lanjut kita mengenai search view. Nah, untuk search kita ke menu search lagi ya. Nah, di sini atau bisa ya terserah sih. Ya, karena di search view ini itu kayak sebuah fitur untuk kolom pencarian. Nah, seperti itu. Jadi kayak fitur pencarian kayak filter atau grouping. Jadi nanti bisa di search dari sini. Misal ya, ini kan my application. Nah, misal ibarat katanya kita mau pakai apps seperti ini. Jadi ketika kita menampilkan misal kita ingin cari para video. Nah, dia langsung menampilkan nih langsung terfilter nih kira-kira para video dengan keyword atau customer-nya ini ada di mana aja. Nah, di sini mungkin ada 2 kayak gitu. Jadi nanti untuk search view itu seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya yaitu mengenai filter group by. Itu bisa kita bahas sekaligus ya untuk filter group by ini. Terus kita masuk ke aplikasi Odoo sendiri. Nah, di sini teman-teman dari sini sudah bisa ya kita menentukan dulu. Terus di sini untuk melihat fitur terkait filter dan group by itu ini ada di sini, filter dan group by. Nah, untuk filter sendiri itu kayak penyaringan data dari banyaknya data ini kemudian akan disaring agar mudah dalam mencari dan juga mengkategorikan serta mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Misal kita buat dari modul sales terus kita filter. Nah, kita ingin mau filter apa? Entah itu dari segi quotation, kemudian ada size order. Nah, apabila kita ingin memfilter, nah kebetulan dalam quotation yang ada pada sales ini, modul sales ini ada quotation dan juga sales order. Nah, bisa kita lihat ya dari quotation dan juga sales order. Lalu kita filter, misal kita hanya ingin melihat data yang quotation aja, kita klik data quotation. Nah, maka akan memunculkan data quotation yang sendiri. Apabila kita ingin men-unchecklist quotation, kemudian kita mencek sales order, jadi yang ditampilkan hanya data sales ordernya sendiri seperti itu. Oke, untuk navigasi selanjutnya atau visual navigasi selanjutnya ya kita akan membahas mengenai group by. Nah, baik langsung aja kita ke melihat tata cara ataupun group by itu seperti apa dalam aplikasi Odoo sendiri. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini untuk kita buat nih group by-nya. Misal kita buat group by di sini customer. Nah, dari customer sendiri dia akan menspesifikasikan kira-kira misal untuk customer dengan nama Biba Batasan dia hanya memiliki 1 data, kemudian Paratio memiliki 2 data di dalam quotation modul sales ini. Nah, seperti itu sampai bisa kita lihat untuk furniture dia itu ada 17 data. Nah, di sini untuk 17 datanya, jadi dia dikelompokkan ke dalam 1 data saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data birth, format dan separator. Di sini untuk version date pada modul sales ini sendiri, kita tahu ya bahwa ini merupakan format tanggal yang dimana bulan, tanggal, dan juga hari. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dari awal kita sudah melakukan pengaturan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk version date-nya ini juga menggunakan format Inggris seperti itu. Jadi untuk mengubahnya kita ke setting. Kita ke setting. Terus kita ke translation, kita ke language. Nah, di sini dalam language ini apabila kita ingin mengubah format tanggal ataupun bahasa, kita bisa melakukan pengubahan atau pergantian format dengan bahasa yang ingin kita gunakan. Misal saya ingin menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya mencari atau menggunakan navigasi filter ini untuk mencari format bahasa Indonesia. Nah, ketemu ya teman-teman ya. Di sini saya melakukan centang. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu untuk format bahasa Indonesia ini sendiri. Di sini terdapat ya untuk lokalnya, ISO URL, terus kita bisa aktifkan. Ini bisa diaktifkan, kemudian direction-nya. Nah, di sini untuk pengubahan date formatnya. Nah, untuk ketentuan date format pada Indonesia sendiri, yaitu menggunakan hari, bulan, dan juga tahun. Untuk time formatnya, yaitu ada jam atau hours,
kemudian ada minute dan juga second. Tapi di sini untuk mengubah date format pada Indonesia sendiri kita juga bisa, misal kita mau mengubah date format, time format atau date formatnya seperti ini, kita ingin menggunakan tanggal yang ini, satu bisa, cuman saya ingin date format di situ lebih lengkap. Kemudian untuk time formatnya di sini kan tertera pada nomor 5 ya. Tapi ketika saya ingin menggunakan nomor 6, saya tinggal copy paste saja. Kemudian saya ganti di sini sesuai dengan ketentuan. Kemudian saya save manual. Setelah kita telah menentukan time format yang sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun ketentuan dari perusahaan atau persoalan kita sendiri. Kalau di sini saya menggunakan persoalan saya sendiri untuk mencontohkan bagaimana cara pengubahan dari time format atau date format sendiri. Nah, kemudian kita melakukan activate dan translate. Di sini language-nya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita add. Kita tunggu. Oke, jadi apabila nanti sudah terinstall secara otomatis, kemudian nanti notifikasinya akan muncul switch to Indonesia atau bahasa Indonesia. Kita langsung melakukan pergantian secara langsung. Kita switch, kita tunggu lagi loading. Nah, di sini teman-teman bisa kita tahu bahwasanya dari pengaturan pengalaman umumnya tadi kita menggunakan bahasa Inggris, di sini kita sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi di sini udah ya, berarti untuk dokumen explorer sendiri itu udah terlaksana. Nah, kita akan melakukan pengecekan terkait apakah yang tadi dalam model penjualan resource tersebut sudah berubah apa gimana. Nah, udah berubah ya teman-teman ya. Ini udah sesuai Pak menggunakan pakai bahasa Indonesia dengan bahasa yang ada di dashboard ini pun menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa yang masih menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Oke, sekian ya dari penjelasan mengenai notifikasi foto sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.